PPKM level 4 yang diperpanjang pemerintah memunculkan sejumlah kritik. Mal bisa kembali beroperasi dan boleh makan di warung makan. Dianggap keputusan yang terlalu dini mengingat penurunan kasus COVID-19 masih subur jagung. Data Satgas COVID-19 kasus corona cenderung turun beberapa pekan terakhir. Tak mau tergiur data, pemerintah tetap melanjutkan PPKM darurat yang kini bernama PPKM level 4 hingga 8 hari ke depan. Presiden Joko Widodo bilang semua harus tetap berhati-hati, tetap fokus ke perlindungan kesehatan dan perekonomian warga. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Ada beberapa pelonggaran perpanjangan PPKM level 4 ini. Di antaranya, mal boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% dan waktu buka hanya sampai pukul 5 sore. Selain itu, warga sudah boleh makan di rumah makan, meski waktunya dibatasi hanya 20 menit. Tren kasus corona memang sedang menurun di Indonesia, tapi seperti kata Presiden, semua harus tetap waspada, agar jangan sampai ada lagi antrian warga demi mendapat tabung oksigen atau area makam khusus pasien corona terus diperlebar. Terlalu beresikokah banyaknya pelonggaran di perpanjangan PPKM level 4? Kita akan bahas dengan Wakil Ketua Satgas COVID-19 Nasional yang juga menjabat sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZH dan pakar kebencanaan Zulfikar Amir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Safrizal, Pak Zulfikar. Selamat malam. Saya ke Pak Safrizal dulu. Pak Safrizal. Selamat malam Pak Safrizal. Selamat malam. Ya, Pak Safrizal, Anda juga menjabat sebagai pejabat gubernur di Kalimantan Selatan. Saya mulai dari sana, Pak. Disebutkan ada 2 kota yang masuk level 4. Bisa dijelaskan bagaimana kesiapannya? Ya, di Kalimantan Selatan hari ini hari pertama pemberlakuan PPKM di level 4, ya, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dari kemarin kita sudah menyiagakan dan mempersiapkan semua persiapan, ya, termasuk mengkoordinasikan dengan forum pimpinan daerah serta mengumumkan kepada masyarakat, ya, dan tempat-tempat yang terkena, ya, termasuk mempublikasikan ke media dan perangkat hukum, yaitu surat edaran atau surat instruksi di tiap-tiap pemerintah kota juga sudah dikeluarkan. Hari ini start pertama, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kita bisa menekan beberapa angka yang menyebabkan kita masuk kepada PPKM di level 4. Yang jelas ini juga meneruskan instruksi Mendagri yang efektif berlaku per hari ini ya Pak, 26 Juli sampai 2 Agustus nanti. Iya, Pak, ada beberapa diferensiasi dalam arti pelonggaran di level 4 ini. Salah satu yang bisa di-highlight adalah warung makan, alias kalau kita sebut istilahnya warteg itu makan 20 menit. Jadi pertanyaan saya sederhana sebetulnya Pak. Sebelum anggota Anda Satpol PP nanti sweeping orang-orang yang makan 20 menit, seharusnya setiap warteg harus punya jam dinding ya Pak, atau timer untuk mewaktui atau memberi waktu setiap orang yang makan di sana. Ya, tentu penerapannya sebagaimana
instruksi Menteri Dalam Negeri ya diatur oleh masing-masing Pemda agar penerapan ini dapat diatur dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Sehingga PPKM yang sudah dijalankan ya 1 kali darurat, kemudian diperpanjang dengan 5 hari, kemudian sekarang masuk ke level 4 dengan tingkat pemberatan yang sama, dan indikator-indikator juga sudah menunjukkan perbaikan ya, walaupun belum sebagaimana yang kita harapkan. Tapi untuk menjaga keseimbangan, tentu sektor yang paling terdampak yaitu sektor ekonomi real di tingkat masyarakat dibuka sedikit ya, nggak banyak ya, sedikit saja, yaitu orang berkumpul 3 orang ya, kemudian hanya 20 menit. Tentu saja ini kita minta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan. Ya, kami melihat di lapangan ini banyak meme ya yang menunjukkan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ya. Ya, mohon maaf saya potong Pak. Instruksi Mendagri ini perpanjang level 4 ini adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa keadaan semakin baik. Tidak hanya aspek kesehatan tapi juga ekonomi. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana praktek di lapangannya Pak? Semuanya sia-sia kalau di atas kertas seperti ini direncanakan baik-baik, pada kenyataannya sederhana saja. Makan 20 menit di warung. Itu seperti apa pengawasannya? Ya, kami kira kalau ditanya seperti apa evaluasinya, ini baru hari pertama ya. Jadi kami kira memang Pak, mohon maaf, pertanyaan saya bukan evaluasi Pak, tapi pengawasannya nanti di lapangan seperti apa Pak? Ya, betul sekali ya. Untuk menguji efektivitas sedikit keleluasaan bagi sektor paling bawah ini, ya tentu kita lihat dalam beberapa hari ke depan pelaksanaannya. Tentu kita sudah minta kepada kepala daerah untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, diseminasi ya, termasuk menegur kalau ada warung warteg yang berlebihan mengumpulkan orang, dan petugas warteg juga harus harus menjaga yang sampai nanti ditutup kalau terlalu mengumpulkan. Jadi ini partisipasi dua belah pihak ya, saya kira dari warteg juga ikut berpartisipasi, dari pengunjung juga ya Pak. Oke, saya ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, aturan dibuat tidak untuk dilanggar. Aturan itu dibuat agar mudah dipahami, menjadi instrumen untuk perang melawan COVID ini. Kalau Anda berencana nanti makan di warteg, kira-kira sudah siap jam tangan atau siap dengan timer atau seperti apa, Mas Zulfikar? Sebelum saya jawab itu, Mas, saya mau kasih sedikit pandangan mengenai bagaimana dan kenapa pemerintah mengambil aturan ini ya. Jadi memperpanjang PPKM level 4 itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena sebenarnya walaupun kita lihat jumlah kasus menurun selama seminggu terakhir, tetapi penurunannya ini bersifat artifisial karena positif rate kita masih sangat tinggi, testing rate-nya juga cenderung menurun, sehingga akhirnya jumlah kasusnya sepertinya menurun, padahal sebenarnya jumlah kasus itu masih tinggi, tetapi tidak dilacak. Lalu kemudian jumlah kematian juga masih sangat tinggi. Nah, ketika Pak Jokowi mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM darurat ini, maksudnya PPKM level 4 ini, ada beberapa pelonggaran yang menurut saya tidak perlu dilakukan, karena justru akan membuat nih angka kasus itu akan dibangun lagi, khususnya contohnya di bagian mana, Pak Zulfikar? Pembukaan shopping mall ya, tempat belanja. Sebenarnya itu tidak perlu, karena dalam pembatasan sosial secara masif itu kan ada 3 aspek atau 3 sektor yang perlu ditutup. Aktivitas kantor, lalu kemudian sekolah, dan kemudian tempat belanja gitu. Nah, tetapi sebenarnya masalah utama yang kita hadapi saat ini ketika PPKM darurat atau PPKM level 4 itu diperpanjang, itu adalah pressure atau tekanan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kelas menengah bawah. Kita tahu ada 40% masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada sektor informal, termasuk PKL,
PKL, kemudian warteg dan sebagainya. Nah, menurut saya memang masyarakat ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, pemberian bansos pada kelompok ini yang harus dilakukan secara masif dan efektif. Di sisi lain, saya kira tidak ada masalah untuk membiarkan mereka tetap melakukan usaha mereka, tetapi kemudian aturannya dibuat sedemikian rupa supaya mengurangi resiko penularan. Nah, sebenarnya menurut saya membolehkan misalnya warteg untuk menerima pelanggan untuk makan di tempat itu sangat berisiko tinggi. Ada baiknya sebenarnya supaya dine in atau makan di tempat itu tetap dilarang. Jadi pelanggan itu datang hanya untuk membeli take away. Tetapi pada saat yang bersamaan menurut saya pembatasan aktivitas PKL atau warteg sampai jam 8 malam itu sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya bisa diperpanjang sampai jam 10 bahkan sampai jam 12 malam. Karena yang jadi masalah adalah ketika orang berkumpul di satu tempat lalu kemudian mereka bertemu dan berbicara, tidak penyebaran atau penularan virus corona khususnya varian Delta ini hanya butuh waktu 1 menit untuk bisa pindah dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi bukan 20 menit. Jadi rencana pemerintah untuk mengawasi orang makan di warteg selama 20 menit itu menurut saya sangat tidak praktis dan tidak tepat sebenarnya. Jadi tidak perlu dilakukan gitu. Justru sebaiknya warteg dan pedagang kaki lima itu seharusnya tidak dibolehkan untuk melakukan makan di tempat, tapi cukup untuk take away. Oke, Pak Safrizal, saya kembali ke Anda. Yang dibahas tadi warteg yang di highlight satu, itu satu hal yang dilonggarkan. Mengapa itu dibahas? Itu menjadi satu indikator bagaimana penerimaan masyarakat dalam aturan ini, pemahaman masyarakat sehingga aturan ini terukur dan bisa dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentu saja terhadap kebijakan ini, ya, pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten kota, melakukan segala usaha agar pengawasan ini bisa dilakukan, bukan saja oleh Satpol PP, bekerja sama dengan Forkopimda yang menggerakkan kepolisian, kemudian TNI, untuk melakukan patroli, mengingatkan, begitu ya. Jadi ada keseimbangan lah begitu ya. Memang tujuannya adalah agak merilis sedikit beban ya, di samping kita terus membagikan bantuan sosial ya, kebijakan pelonggaran sedikit saja untuk ini dalam rangka memberikan juga ketenangan kepada masyarakat, karena jika terlalu tertekan maka ketidakpatuhan juga akan terjadi. Jadi yang dimaksud oleh Presiden ada penurunan, ada strategi gas dan rem dalam hal ini kita praktekkan. Ada satu hal yang tadi Pak Zulfikar Amir ini penting juga ini jangan sampai kita salah informasi, bahwa kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal dibuka tidak ya berdasarkan diktum 3 huruf G. Disebutkan bahwa kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara ya, kecuali akses untuk yang melayani penjualan online dan termasuk supermarket dan apotek. Jadi mal secara keseluruhan tutup, hanya akses kepada apotek karena ada apotek di dalam mal. Ya, ada tempat pusat perbelanjaan logistik di dalam mal. Itu saja yang diberikan akses. Jadi pusat perbelanjaan mal-nya ditutup. Nah, ini butir 3 huruf G ya. Tapi ada restoran-restoran yang ada di dalam mal itu diperbolehkan buka dengan tidak makan di tempat, itu ya Pak, aturan itu? Seluruh restoran kebutuhan pokok itu dibuka, tetapi tidak boleh makan. Tidak boleh makan di tempat. Ya. Atau dine in, take away, kecuali yaitu tadi, kecuali di sektor paling bawah kita. Ya, di di PKL atau di warteg segala. Sementara yang tempat tertutup semuanya ditutup. Ini pentingnya kita berdiskusi Pak, karena banyak kan turunan aturan itu. Jangankan kita semua di sini yang berdiskusi. Saya pikir banyak pemirsa yang menyaksikan ini juga masih bertanya-tanya apa yang boleh, apa yang tidak boleh begitu. Saya ke Pak Zulfikar kembali. Pak Zulfikar, saya mau tahu komentar Anda soal tren kasus yang turun belakangan ini dijadikan momentum untuk melonggarkan. Bagaimana Anda melihatnya?
Sebenarnya menurut saya tren kasus ini masih kurang, tren penurunan kasus ini masih kurang untuk kita mengambil keputusan melakukan pelonggaran. Jadi pada awal PPKM darurat diberlakukan, sebenarnya pemerintah sudah punya target di mana jumlah testing itu akan dinaikkan menjadi 500.000 per hari, lalu kemudian angka penularan atau angka kasus harian itu ditekan sampai 10.000, lalu kemudian diadakan pelonggaran. Tetapi itu tidak tercapai karena testing rate-nya diturunkan, lalu kemudian jumlah kasusnya menurun secara artifisial, lalu kemudian sekarang kita melakukan pelonggaran. Jadi menurut saya rencana awal dari pemerintah sekarang sepertinya sudah tidak relevan lagi karena adanya aturan-aturan baru yang kemudian dikeluarkan untuk mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Iya, kita akan lihat seperti apa implementasi aturan ini dan itu akan diuji di lapangan. Seperti apa, apakah terjadi gesekan dan lain sebagainya. Kita harapkan tidak demikian, tapi semua memahaminya dalam upaya untuk mengentaskan persoalan COVID. Terima kasih Pak Zulfikar, terima kasih Pak Safrizal. Pemirsa, seorang wartawan media online lokal di Medan, Sumatera Utara disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kami kembali untuk Anda saat lagi.